Dalam beberapa hari terakhir, persepak bolaan Indonesia berada dalam situasi panas. Usai tersingkirnya timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 menimbulkan banyak persoalan-persoalan genting yang muncul ke permukaan. Berawal dari tragedi Kanjuruhan yang memilukan hingga menarik perhatian penjuru dunia, sepak bola Indonesia berada dalam situasi genting yang kini dampaknya mulai merebak ke segala lini. PSSI selaku induk sepak bola tertinggi Indonesia resmi menghentikan perhelatan Liga 2 dan Liga 3 musim 2022-2023. Padahal ajang Liga 1 sudah mulai kembali digelar usai tragedi di Malang. Namun keputusan memberhentikan kompetisi di bawahnya tentu menuai kontra. Imbasnya pada Liga 1, sistem degradasi dihapus sehingga dapat menimbulkan terjadinya jual beli pertandingan untuk penentuan juara Liga 1 musim ini, dikarenakan tidak adanya konsekuensi persaingan di papan bawah. Hal lainnya yang menjadi pertanyaan besar ialah statement PSSI yang mengatakan bahwa keputusan pemberhentian Liga 2 ialah 20 dari 28 klub kontestan meminta untuk kompetisi dihentikan dikarenakan tidak adanya dana. Hal ini bertentangan dengan berita yang menyeruak bahwa justru ada 15 klub Liga 2 yang setuju untuk memulai kembali kompetisi, yang artinya jumlahnya tentu lebih banyak dibandingkan yang tidak ingin melanjutkan. Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan sebagian besar kontestan Liga 2. Solusi lainnya dalam persoalan ini yaitu format kompetisi bisa saja menggunakan sistem bubble. Namun, di sini PT LIB selaku pemangku liganya yang tidak memiliki dana untuk menyanggupi hal tersebut. Jikalau begitu, kenapa tidak dilanjutkan saja Liga 2? Dengan kontestan yang setuju, dengan sistem baru bisa dibagi 2 grup, dengan ambil contoh 8 tim dibagi 1 grup berisi 4 tim. Atau 15 klub dibagi 2 atau 4 grup hingga akhir kompetisi bisa dibuat sistem gugur nantinya. Tentu itu bisa jadi solusi yang lebih baik daripada sekedar kebijakan gegabah menghentikan liga yang memutus rezeki banyak orang, dalam hal ini pemain, pelatih, ofisial dan staf klub hingga masyarakat yang biasa berjualan di saat klub mereka bertanding. Namun ya, apa mau dikata, ini namanya PSSI, sarangnya kebobrokan yang sangat sulit untuk dibasmi. Ada kepentingan lain sepertinya dalam pengambilan keputusan ini. Kabar yang didapat dari Bung Towel, seorang pakar sepak bola nasional, bahwa ada isu pecah kongsi hingga upaya penggulingan di tubuh PSSI. Dalam hal ini, Ketua PSSI Muhammad Iriawan dikhianati oleh Sekjen dan beberapa exco yang berencana untuk mengambil alih kekuasaan PSSI dalam KLB yang bakal diselenggarakan pada Maret ini. Para pengkhianat ini disebut telah mengupayakan mencari dukungan voters dari Asprof di Indonesia sejak pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Kamboja di Piala AFF 2022. Situasi Muhammad Irawan sebagai ketua kini memang pelik. Pasalnya menjelang masa jabatannya yang bakal habis, situasinya kini ia menghadapi musuh di dalam selimut, yaitu para anggota PSSI di dalamnya. Keputusan pemberhentian liga pun menjadikan Iwan Bule tentu saja menjadi kambing hitam di mata para netizen dan masyarakat. Pasalnya dialah ketua PSSI-nya. Padahal orang-orang di belakangnya inilah yang juga punya peran penting dalam pengambilan keputusan ini. Tentunya di situasi ini makin rumit. Dari dulu, posisi ketua PSSI memang selalu yang menjadi pertama digoyang bila ada permasalahan yang terjadi. Padahal selama ini exco-nya juga selalu saja orang-orang yang bukan ranahnya juga di dalam sepak bola yang pasti memiliki jabatan di klub Liga Indonesia. Permasalahan seperti ini berulang terus tiap masanya. Ganti ketua, namun orang-orang yang di belakangnya seperti exco ini juga selalu bukan orang yang kompeten dalam sepak bola. Permasalahan ini tidak sampai di situ saja. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia Shin Tae-yong juga berada dalam keadaan genting. Kegagalan dirinya mengantar timnas Indonesia juara AFF menjadi tolak ukur para exco yang memangku jabatan PSSI. Dengan gamblangnya, salah satu exco PSSI tersebut menyebut untuk STY harus out dari timnas. Satunya lagi menantang para pemuja STY untuk berbicara, dalam hal ini fans timnas Indonesia. STY? Iya, Sintayong setelah gagal AFF. Waktu dan tempat dipersilakan. Para pemuja STY, waktu dan tempat dipersilakan. Padahal, kinerja STY seharusnya tidak dilihat dari satu sisi saja, yaitu AFF. STY telah membangun fondasi timnas yang lebih baik.
mengantar tim senior dan U20 menuju Piala Asia hingga mengangkat ranking timnas dari ranking FIFA 175 kini menjadi ranking 151. Bila dilihat ke belakang, statement STY yang mengatakan bahwa ia lebih baik mundur dari pelatih timnas bila Iwan Bule juga mundur dari ketua PSSI dirasa wajar. Karena selama ini STY bekerja di bawah komando dan dukungan Iwan Bule sebagai ketua. Iwan Bule jugalah yang mengabulkan berbagai masukan STY mulai dari naturalisasi pemain yang dibutuhkan hingga pemusatan latihan ke luar negeri. Selain itu, Iwan Bule jugalah yang berdiri paling depan di saat desakan para exco PSSI yang meminta STY untuk mundur saat kegagalan AFF 2020, SEA Games, hingga AFF U19 yang lalu. Dan kini desakan mundur kembali menggaung setelah AFF 2022 dan menjelang pergantian ketua yang baru. Tentu, bila bukan Iwan Bule di posisi tersebut, maka seorang STY bakal mundur karena menghadapi orang-orang yang berseberangan dengannya. Dirinya bakal kalah karena tak ada lagi yang mendukung dirinya selain Iwan Bule. Jikalau ketua PSSI yang baru nantinya pun juga belum tentu satu pemikiran dengan STY, dan ini sepertinya sangat sulit untuk dibayangkan. Dalam beberapa minggu ke depan menjadi penentuan nasib sepak bola Indonesia. Di satu sisi, sebagai fans timnas Indonesia, masih ingin melihat STY sebagai pelatih timnas, tidaknya hingga ia memimpin timnas Indonesia di kancah Piala Asia 2023 di Qatar nanti, dan kedepannya masih panjang perjalanan tim ini di bawah naungannya. Namun, kondisi yang pelik seperti ini tentunya pesimis melihat berita-berita yang beredar menyerang KLB PSSI, mulai dari pemberhentian liga hingga gonjang-ganjing kursi ketua dan exco PSSI yang baru nanti. Sebagai informasi, sudah ada calon yang mendaftarkan diri menjadi ketua. Siapa? Lanyala Mataliti. Pecinta sepak bola Indonesia pasti sudah tak asing mendengar namanya dan tentu mengerunyutkan dahi mengingat track record dia sebelumnya di sepak bola Indonesia. Sebagai fans timnas Indonesia berharap nantinya ada angin segar untuk sepak bola ke depannya. Walaupun hal ini sepertinya sangat sulit terwujud, melihat kondisi dan situasi yang terjadi sekarang. Mungkin kedepannya syukur-syukur nggak pensiun nonton timnas karena hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Setelah pergantian kepengurusan dan situasi sepak bola nasional ini kedepannya, kita lihat saja kedepannya bagaimana nanti.